bilang, tak kenal maka kenalan. Oleh karena itu, izinkan Indah memperkenalkan diri kepada akhwati fillah semuanya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah. Indah adalah seorang mahasiswi semester 7 di FAI UISU Pematang Siantar. Domisili Indah di Negeri Bayu Muslimin. Dan hari ini, dan pada pagi hari ini, Indah berperan sebagai MC yang insya Allah akan memandu acara kita sampai selesai. Tapi by the way, Indah mau tanya-tanya kabar akhwati fillah semuanya dulu dong. Apa kabarnya nih akhwati fillah semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga akhwati fillah semua senantiasa Allah berikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, senantiasa Allah mudahkan seluruh urusannya, senantiasa Allah jaga juga. Dan semoga dengan hadirnya akhwati fillah semuanya di forum kajian hari ini bisa mendatangkan bulir-bulir pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum masuk ke rangkaian acara berikutnya, Ida mau ingati kepada seluruh akhwati fillah yang sudah bergabung bersama di kajian pada pagi hari ini untuk mengisi daftar hadirnya. Dan untuk link daftar hadirnya sudah kakak-kakak panitia registrasi kirimkan di room chat. Kepada seluruh akhwati fillah dimohonkan untuk segera mengisi daftar hadirnya. Dan dimohonkan kepada seluruh akhwati fillah untuk aktif gitu ya mengikuti kajian pada pagi hari ini karena nantinya akan ada door prize menarik nih untuk satu orang yang beruntung dan Indah akan umumin di akhir acara kita nanti. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, Indah mengingati adab ketika adalah sedang berada dalam majelis ilmu nih akhwati fillah semuanya. Apa saja sih adab ketika kita sedang berada di majelis ilmu? Jadi adab yang pertama itu pastikan kita sudah menutup aurat secara sempurna ya akhwati fillah semua. Walau kajiannya hanya online, tapi pastikan kita sudah menutup aurat. Kita sudah memakai jilbab dan kerudung. Kemudian yang kedua, jangan lupa siapkan alat tulisnya, karena insya Allah nanti materi yang akan disampaikan oleh dua pemateri kita yang kece badai, harus kita tulis, harus kita catat ulang gitu, karena insya Allah materinya daging semua. Kemudian selanjutnya jangan lupa berwudu ya akhwati fillah. Dan yang nggak kalah penting lagi, ayo dong on cam bagi akhwati fillah semua yang tidak ada uzur syar'i atau memungkinkan untuk menghidupkan kamera, dimohonkan untuk menghidupkan kameranya agar Indah bisa melihat wajah-wajah wanita salihah calon penduduk surga. Amin, amin insya Allah. Nah, agar acara kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ukhti Fitri. Kepada Ukhti Fitri, Indah persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإذ تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdaya engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah akhwati fillah semuanya, langsung aja yuk kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini. Tapi kali ini Indah nggak sendirian nih, karena Indah akan ditemani sama Kak Ana. Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Indah. Apa kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Bagaimana Kak Indah hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa juga nih Kak, sehat. Kak, Indah mau bincang-bincang dikit dong terkait berita yang lagi viral nih Kak, akhir-akhir ini. Itu loh Kak, berita yang katanya nih NIK mau diubah menjadi NPWP. Nah, kalau hal itu benar terjadi, maka otomatis seluruh penduduk Indonesia itu akan dapat status baru, yaitu jadi penduduk yang wajib bayar pajak. Nah, itu benar nggak sih Kak beritanya? Iya Kak Indah, benar sekali ya Kak Indah ya. Dan beberapa pekan ke belakang masyarakat itu heboh dengan masalah pajak, dan NIK yang katanya akan dijadikan NPWP sedang ramai dibincangkan. Nah, gimana kejelasannya? Pasti penasaran kan? Iya, penasaran lah ya, masa enggak ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan mengenai pajak ini dengan kedua pemateri kita selama 1 jam ke depan. Ya, KMC? Oke, baiklah kalau gitu langsung aja nih Kak Indah serahkan forum ini ke Kakak ya. Terima kasih, KMC. Ya, terima kasih kepada MC yang telah memberikan forum kepada saya. Alhamdulillah, sahabat muslimah Qonita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 17 Oktober 2021, kita dapat berjumpa kembali dalam program online kajian muslimah. Alhamdulillah,
dalam kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali mempelajari Islam dan kita dapat kembali memperkaya thaqafah Islam dari para guru-guru kita. Ya, sahabat Muslimah Qonita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengupas tema tentang pajak. Nah, ini adalah pajak melonjak, solusi atau tumbal kapitalisme. Nah, bersama dengan dua pemateri kita, dan alhamdulillah kedua pemateri kita sudah bergabung ya bersama kita pada pagi hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan nanti kami persilahkan ya kepada para peserta kajian Muslimah Qonita untuk menyampaikan pertanyaan di room chat yang ada di bawah. Nah, baik. Alhamdulillah karena pemateri kita juga sudah bergabung bersama kita. Nah, saya akan menyapa pemateri kita terlebih dahulu nih. Ya. Nah, di sini ada dua pemateri yang sengaja kami undang, yaitu ada Kak Nisa. Di sini sudah ada Ummu Atta dan ada Kak Dini. Nah, insya Allah mereka berdua akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Nah, di sini saya akan menyapa Ummu Atta terlebih dahulu. Assalamualaikum Ummu Atta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Masya Allah, lama kita nggak berjumpa ya Umma ya. Bagaimana kabarnya hari ini Umma? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, Alhamdulillah. Nah, bagaimana Umma hari ini sudah siap ya insya Allah diskusi dengan saya? Insya Allah siap, Kak. Insya Allah siap. Nah, ini adalah pemateri kita yang pertama, Ummu Atta. Nah, selanjutnya saya akan menyapa pemateri kita yang kedua nih. Nah, pemateri kita yang kedua ini namanya Kak Dini. Assalamualaikum, Dini. Waalaikumsalam, Kak Ana. Iya, Masya Allah, cerah ya Kak, semangat. Nah, apa kabar Kak Dini hari ini? Semoga sehat selalu ya Kak Dini. Allah, Kak, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana Kak Dini hari ini? Siap ya untuk diskusinya? Insya Allah siap, Kak. Insya Allah siap. Baik, langsung saja karena kedua pemateri kita sudah siap untuk mengisi 1 jam ke depan. Nah, langsung saja ya saya akan bertanya kepada pemateri kita, kepada Ummu Atta terlebih dahulu. Nah, halo Ummu Atta. Nah, Umma, beberapa pekan lalu kan ramai nih dibicarakan tentang pajak. Nah, menurut Umma, apa sih pajak itu, Umma? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ketika kita membahas tentang definisi pajak, jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jadi di dalam sistem kapitalis, termasuk juga yang hari ini Indonesia anut, pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Nah, sistem pemungutan pajaknya ini bersifat dua sifat, sifat subjektif dan sifat objektif. Pajak bersifat subjektif ini dalam arti yang dipungut pajak adalah subjeknya, orangnya. Jadi orang yang memenuhi kategori wajib pajak dan memiliki penghasilan tertentu, ini akan dikenakan pajak. Nah, inilah contoh dari pajak penghasilan atau PPh. Nah, sedangkan pajak yang bersifatnya objektif, yang dikenakan pajak di sini adalah objeknya. Jadi tidak melihat Kak siapa yang menggunakan barang atau jasa yang dikenai pajak tersebut. Meskipun sekalipun anak kecil ketika dia membeli suatu barang yang dikenai pajak atau memakai jasa yang dikenai pajak, dia akan terkena pajak. Makanya tidak heran ya ketika kita melihat, ketika anak kita atau adik kita membeli sesuatu di supermarket atau di mall, pasti akan ada tertera di situ pajak sekian %. Namun di sini yang dipotong itu memang semua kena pajak, tapi kecuali pajak sembako. Sembako tidak kena pajak gitu.
Kalau menurut jenisnya, pajak ini banyak ya, karena bukan sesuatu yang tabu lagi ketika kita membahas tentang pajak. Dan semua dalam aktivitas kita ya, ibarat kayak dari atas sampai bawah gitu ya, tubuh kita kena pajak gitu. Karena ketika kita memiliki barang juga dipajakin gitu. Misalnya seperti kita memiliki kendaraan bermotor. Nah, kita kena pajak di situ. Ada pajak PKB. Ketika kita membangun rumah gitu ya, rumah bangunan dan tanahnya juga kena pajak gitu. Itu pajak PBB gitu. Dan ketika kita membeli barang dan juga punya penghasilan sendiri, gaji kita juga kena pajak gitu kan. Makanya kalau dirincikan pajak ini banyak, ada sekitar 22 jenis. Terlebih lagi wacana dikenakan pajak, dan ini merupakan wacana yang buat kebijakan yang buat seluruh warga Indonesia. Dulu kan kayak ini kan, sekarang kayak agak lebih cempreng. Ini tidak terrealisasi gitu kan, bahkan bisa kayaknya terabaikan gitu kan, karena sembako aja sampai terkena pajak. Begitu juga pendidikan dan kesehatan yang hari ini sudah terkena pajak gitu. Bayangkan ya Kak, ibu-ibu yang mau melahirkan gitu ya, betapa sedang bertaruh nyawa gitu. Nah itu juga bisa dia juga terkena pajak gitu, dari pajak kesehatan. Nah ini jadi apalagi ya hari ini ada wacana tadi yang sudah KMC singgung tentang NIK yang menjadi NPWP. Nah, ini mengartikan bahwa seluruh warga Indonesia menjadi wajib pajak gitu. Bahkan anak kecil sekalipun gitu kan. Yang mana yang sebelumnya menjadi kategori wajib pajak ini ada persyaratannya gitu ya, ada kategori-kategorinya. Nah, ketika menjadikan NPWP, ini akan membuat seluruh warga Indonesia menjadi wajib pajak, dan ini mengartikan bahwa negara itu begitu ngotot gitu ya, begitu ngotot dalam memaksa rakyatnya untuk bayar pajak gitu, sampai membuat kebijakan seperti ini, kebijakan yang menurut saya begitu terlalu ngototnya, yang sampai mungkin kehabisan cara ya untuk memaksa rakyatnya dalam membayar pajak, begitu Kak. Ya, baik Uma. Katanya nih Uma, akan dikenakan pajak ya pada bidang-bidang yang sebelumnya belum dikenakan pajak, seperti yang Uma katakan tadi, ada kesehatan, ada sembako, ada juga pendidikan gitu kan. Kan ini sebelumnya belum dikenakan pajak. Nah, yang katanya NIK juga akan dijadikan NPWP nih Uma. Nah, menurut Uma nih, apa sih alasan pemerintah mengenakan pajak pada bidang-bidang tersebut, Uma? Silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi ya yang sudah saya singgung di awal, Kak, bahwa di dalam sistem kapitalis, termasuk juga yang dianut oleh Indonesia saat ini, pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dapat kita lihat dari APBN Indonesia tahun 2021, yang mana pendapatan negara sebesar 1.743 triliun, di dalamnya ada porsi penerimaan pajak sebesar 1.444 triliun, atau kalau dipersentasekan ini sekitar 83%. Yang sisanya ini berasal dari utang, sekitar 17%. Nah, ini kan mengartikan bahwa mayoritas pendapatan negara itu berasal dari pajak. Dan bisa dikatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara, gitu. Dan terlihat juga ya dari kebijakan PPN akan naik 12%. Ya, ini merupakan perubahan ya yang kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Makanya tadi yang saya singgung, Kak, bahwa RUU KUP tentang asas keadilan ini mulai dilanggar. Apalagi sejak tahun 83 adanya reformasi birokrasi perpajakan, ini mulai menjadikan pajak sebagai penerimaan tunggal gitu ya, penerimaan utama pendapatan negara gitu. Dan juga KUP mulai mengalami berbagai perubahan, termasuk yang terakhir menjadi RUU KUP gitu. Jadi kenaikan pajak ini sebenarnya sangat membebani rakyat, gitu kan? Bukan hanya karena besaran dan persentasenya, gitu ya, tapi juga karena beragamnya aspek yang bisa menjadi objek pajak, gitu. Makanya kenapa negara hari ini menjadikan mempajaki semua aspek, gitu ya? Karena tadi bagi negara, apalagi dan juga yang dikatakan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, dikatakan bahwa untuk menekan utang gitu ya, untuk mensedikitkan utang ini gimana caranya? Jadi dengan membuat pajak yang semakin tinggi dan juga mempajaki aspek-aspek yang sebelumnya seharusnya bukan menjadi objek pajak, menjadi objek pajak. Iya, Umah. Begini Umah, jadi kan pajak itu kan semakin menyusahkan rakyat gitu ya. Sementara kita kan punya sumber daya alam yang sangat banyak gitu kan. Kenapa malah pemerintah meloloskan sumber daya alam itu untuk dinikmati oleh segelintir orang dan malah mengincar pajak yang semakin membebani rakyat? Itu kenapa Umah? Iya, jadi sebenarnya dapat ya kita punya kesimpulan sendiri bahwa memang sebenarnya pajak itu nggak bisa jadi salah satu cara untuk mencukupkan atau untuk sebagai pendapatan negara gitu, nggak bisa menjadi porsi besar dalam yaitu pajak, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Indonesia sebenarnya punya kekayaan alam, kan begitu ya Kak. Kekayaan alam Indonesia ini begitu luar biasa. Indonesia punya sumber daya alamnya, punya sumber daya lautnya gitu. Nah ini dan menjadi apa ya acuan dunia kan begitu. Karena dilihat dari penerimaan negara dari sektor pertambangan sendiri itu sangat minim gitu. Padahal negeri kita ini dikaruniai banyak tambang gitu. Dan Indonesia merupakan salah satu negara juga merupakan dengan potensi cadangan mineral yang sangat tinggi. Nah, dan Indonesia juga merupakan suatu produsen emas yang berada di posisi kedua setelah Cina. Nah, ini menjadikan Indonesia sebagai masuk dalam peringkat 10 besar dunia gitu. Terlebih lagi produsen batu bara. Indonesia juga produsen batu bara kan terbesar ketiga di dunia gitu. Dan juga Indonesia punya sumber daya lautnya dan ini juga diakui oleh dunia gitu. Makanya sebenarnya kekayaan alam Indonesia ini begitu melimpah yang tidak ada dinikmati rakyat Indonesia gitu ya, namun menjadi bahan caplokan oleh korporasi asing gitu. Dan Indonesia dapat apanya? Pajak yang begitu minim dari investasi asing itu tadi gitu. Terlihat lagi dari Indonesia memberikan pajak yang sedikit, bahkan tax holiday gitu ya, kepada para investor agar lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia gitu kan. Dan juga terlihat ya dari kebijakan pemerintah ini begitu sangat tumpul gitu ya ke atas orang-orang kaya dengan wacana teks amnesti dan begitu tajam dengan orang-orang miskin. Makanya dilihat hari ini saat pandemi COVID-19 ini
kebijakan pemerintah dalam menaiki pajak itu sangat zolim gitu ya, merupakan kebijakan yang sangat mencekik rakyat gitu. Kenapa? Karena ekonomi hari ini tuh begitu sulit gitu. Terlebih lagi pemerintah malah menaiki pajak kepada rakyat gitu ya, dengan konsep untuk menolong negara gitu agar tidak menambah lagi utang, padahal menjadikan rakyat sebagai tumbal kapitalisasi itu tadi. Ya, Uma. Nah, Uma, tadi kan dikatakan kalau pajak itu sebagai sumber ya atau pemasukan terbesar dalam kas negara. Nah, kita tahu pajak ini menyusahkan rakyat, Uma. Nah, apakah pajak ini merupakan solusi akhir atau tumbal dari kapitalisme? Silahkan. Iya, yang saya sampaikan tadi Kak, gitu kan, bahwa memang terlihat jelas ya bahwa pajak hari ini sebagai tumbal kapitalisasi gitu ya dari negara kepada rakyat. Kenapa? Karena kalau karena pajak ini tadi tidak bisa dijadikan penerimaan utama pendapatan negara, karena masih ada sumber daya alam, yang mana ketika sumber daya alam itu dikelola dengan baik, ini akan melebihi cukup ya untuk pendapatan negara ini akan melebihi dari kata cukup gitu. Dan juga ya terlihat ya ketika rakyat miskin itu tadi dikenakan pajak yang tinggi, malahan para menterinya gitu ya diberikan fasilitas yang luar biasa, malahan dikasih kenaikan berupa fasilitas, berupa gajinya gitu kan. Nah, ini baru terlihat ya bahwa kita rakyat itu sebagai bancakan para koruptor kan gitu ya kan. Makanya pajak ini bukan solusi gitu. Namun tadi menjadikan rakyat semakin tercekik, semakin membebani rakyat, dan juga menjadikan rakyat sebagai tumbal kapitalisasi. Baik, terima kasih banyak Uma atas penjelasannya. Nah, diingatkan kembali pada para peserta kajian muslimah, apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk mengetikkannya di kolom room chat. Ya, nah baik, itu adalah pemaparan dari pemateri kita yang pertama. Baik, yang selanjutnya sekarang saya akan beralih kepada pemateri kita yang kedua nih. Ada Kak Dini di sana. Halo Kak Dini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, nah Kak Dini, tadi kan kita sudah mendengar nih panjang lebar pemaparan dari Ummu Atta mengenai pajak. Nah, menurut Kak Dini nih, bagaimana Islam memandang pajak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, iya apa namanya ya? Dari pertanyaan Kakak tadi gitu kan, gimana Islam memandang pajak? Sebelumnya tadi udah dibahas gamblang sama Kak Nisa, pajak itu begini-begini ya gitu kan. Macam-macamnya, segala macam, kemudian tuntutan kepada rakyat. Nah, di sini ini bakal menjabarkan gimana Islam itu memandang pajak itu sendiri. Nah, jadi menurut apa yang dibilang sama Kak Nisa gitu kan, bahwa pajak adalah tuntutan rakyat, tuntutan negara terhadap rakyat atas fasilitas yang telah diberikan negara. Jadi ibarat kata kasarnya rakyat bilang pajak itu sebagai ucapan terima kasih. Nah, lalu dengan pajak yang hari ini sangat-sangat menekan rakyat, gitu. Yang kita rasakan lah sendiri gitu kan. Ya tadi dibilang sama Kak Nisa, kita belanja, gitu kan, tahu-tahu dipotong, gitu kan, 10% dari pajak, gitu kan. Kita beli motor, kita yang servis, kita yang beli, kita yang nyicil, kemudian kita yang isi bensin, ujung-ujungnya kita yang bayar pajak dan pajak-pajak lainnya. Gitu. Lalu gimana Islam memandang pajak itu sendiri? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui. Nah, ini sering juga dibahas
bahwa Islam itu bukan hanya sekadar agama yang kita ketahui, agama yang hanya kita beribadah di dalamnya, bermuamalah di dalamnya, enggak gitu. Bahwa Islam sendiri itu adalah sebuah sistem yang dulunya pernah terterapkan dan orang-orang di dalamnya itu sangat memuji sistem yang berlaku pada hari itu. Nah, karena Islam adalah sebuah negara yang pernah menguasai dunia selama 1.300 tahun, itu negara gitu kan, bukan pengajian, bukan, itu negara gitu. Negara dalam skala besar pasti punya namanya krisis, punya namanya kas negara itu kosong atau apapun segala macam, namanya negara gitu kan. Negara pasti punya namanya kekurangan seperti itu. Maka dalam sistem Islam, dalam sejarah Islam, Islam itu pernah menetapkan pajak atas rakyat. Begitu. Jadi dalam Islam sendiri itu ada namanya pajak, Kak. Nah, namanya itu doribah, pajak. Nah, kemudian ada juga namanya jizyah. Itu juga pajak. Pajak atas siapa? Atas orang kafir zimmi. Gitu. Nah, jadi jelas gitu kan bahwa negara yang berdiri itu pasti akan punya pajak. Gitu. Lalu di sini kita berpikir gitu kan, lah sama aja gitu kan, kapitalis sama Islam sama-sama punya pajak. Gitu. Seperti itu, Kak Ana. Baik, Kak Dini. Nah, tadi dijelaskan ya bahwa dalam Islam itu ada pajak gitu kan, dan di sistem, dan Islam pernah mencontohkan bagaimana kekhilafan Islamnya itu bagaimana pada masa itu pajak itu diberlakukan. Nah, di dalam sistem kapitalisme juga ada pajak. Nah, apa nih, Kak, perbedaan antara pajak dalam sistem Islam dan pajak dalam sistem kapitalisme? Nah, iya, jadi apa bedanya gitu kan, sama aja gitu. Alah, mending aja sama aja gitu antara demokrasi sama sistem Islam. Sama-sama punya pajak ya kan, Kak Ana. Lalu apa bedanya? Nah, sebelum Dini bahas bedanya, Dini bakalan bahas persamaannya dulu. Jadi teman-teman silahkan dicatat ini persamaannya. Jadi kan pajak dalam sistem Islam dengan pajak dalam sistem kapitalis itu samanya adalah bersifat paksaan. Ya, tadi dibilang sama Kak Nisa bahwa pajak adalah paksaan. Ya, bersifat memaksa rakyatnya untuk bayar pajak. Nih, tergambar gitu gimana maksanya. Nah, jadi sistem kapitalis hari ini kan memaksa. Kita beli misalnya belanja di swalayan, tanpa perlu dibilang ini pajak ya gitu kan. Udah terpotong di duluan duit kita. Kan? Kita ngasih duit sekian kan, terpotong sama pajak tadi. Itu namanya memaksa. Nah, kemudian dalam sistem Islam pun juga memaksa. Tapi memaksanya dalam apa? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, persamaannya itu dalam sistem Islam dengan dalam sistem kapitalis pada umumnya pajak itu diberikan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang atau nominal. Mungkin kalau dulu itu dinar, katakan dinar atau dirham. Nah, kalau sekarang itu dalam bentuk uang. Gitu. Nah, jadi sama dong gitu kan dalam bentuk uang. Nah, pada pada sejarahnya pun sekalipun pajak tadi ini bisa dikutip tidak dengan uang, misalnya dengan hasil pertanian, kan? Itu namanya upeti, atau perhiasan atau dengan jasa, gitu. Tapi yang ditetapkan sekarang dengan ulama-ulama kontemporer sekaligus teori-teori yang Indonesia pakai, gitu kan? Itu dikenakan dalam bentuk uang atau nominal. Nah, jadi sistem Islam itu memungut pajak ya dengan uang. Gitu. Beda halnya dengan zakat ya kan, Kak. Kalau zakat yang kita ketahui gitu kan, zakat fitrah misalnya untuk mensucikan diri kita gitu. Nge-freeze. Ini nge-freeze, Kak? Iya, Kak Nini. Ini yang macet, Kak? Enggak, lancar kok. Alhamdulillah. Lanjut, nah, iya, Kak. jadi iya boleh, Kak. Nah, beda sama halnya dengan zakat. Kalau zakat itu bisa jadi mewajibkan pakai bahan pokok. Kita makan gandum, bere gandum. Kita makannya beras, bere beras. Seperti itu. Nah, kalau pajak ini beda. Dia kan tuntutan negara terhadap rakyat, maka barang harus pakai nominal. Kemudian perbedaan yang ketiga kita lanjut, yaitu dalam sistem kapitalis ataupun dalam sistem Islam, dia itu bersifat
tidak ada imbalan langsung. Jadi kita memberi nggak ada langsung timbal balik. Kita ini bayar pajak, nggak ada timbal balik. Entah kayak dikirim ke rumah beras, nggak ada. Gitu. Misalnya ini kita bayar pajak, gitu. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun kemudian ya, misalnya jembatan Sigaga hancur, kata. Atau jembatan Tanah Jawa roboh, gitu. Maka itu yang diperbaiki. Atau suatu ketika ada bencana, katakan, misalnya banjir, maka ada namanya tanggap darurat, periode tanggap darurat. Maka pajak tadi digunakan untuk itu. Kan nggak langsung, gitu. Di mana ada kita memberi langsung kita dikasih, gitu. Enggak. Jadi dalam sistem kapitalis maupun dalam sistem Islam, imbalannya itu tidak bersifat langsung. Gitu. Bisa aja di suatu waktu itu diberikan oleh negara dalam bentuk yang itu memang keperluan untuk rakyat. Tadi akan pembangunan jalan, kemudian infrastruktur, kemudian jembatan, tol atau segala macamnya seperti itu ya kan, Pak. Nah, kemudian kita lanjut persamaan yang keempat, yaitu yang pastinya dalam sistem Islam maupun dalam sistem kapitalis pajak digunakan untuk keperluan negara. Yang tadi Dini bilang, gitu, untuk infrastruktur, untuk gaji para pegawai misalnya kan kayak militer, polisi, gitu, atau pegawai negeri. Jadi yang jelas pajak tadi ini digunakan bukan skala individu, pasti skala negara dalam bentuk umum yang kita menyalurkan kepada negara, lalu negara tadi mengelola untuk kebutuhan rakyatnya. Nah, inilah pajak pada umumnya itu bersifat seperti itu. Nah, ini tadi kita bahas persamaan pajak dalam sistem kapitalis, dalam sistem Islam. Nah, kita tergambar sama-sama aja gitu. Bedanya di mana? Nah, ini kita bahas bedanya. Bedanya dalam sistem kapitalis maupun dalam sistem Islam, bedanya ini sangat-sangat tajam. Sangat-sangat beda ya, antara bumi dan langit. Kalau dalam sistem kapitalis, mereka tuh menggunakan dasar kewajiban itu dengan teori-teori para filsuf. Berarti kan dalam kasarnya ini pemikiran manusia. Yang manusia pada hakikatnya itu lemah, terbatas, dan serba kurang. Itu kapitalis ngambil teori manusia atau teori filsuf. Kemudian Islam ngambil dasar kewajibannya apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kan memang betul-betul dari memang betul-betul Allah yang mensyariatkan. Sebenarnya kita bahas bahwa pajak itu untuk keperluan negara. Nah, ada dalam hadis Rasulullah, ini hadis qudsi, Kak. Hadis qudsi berarti kan Allah yang ngomong gitu kan dalam area seperti itu. Lebih kurang artinya itu seperti ini, Kak. Tidaklah sempurna keimanan seseorang ketika ia tidur dalam kekenyangan, tetapi tetangganya tidur dalam kelaparan. Tapi ia tahu. Gitu. Ini menjadi salah satu dalil wajibnya kita menafkahi seluruh kaum muslim, bukan menafkahi orang-orang yang fakir dan miskin. Baik dia muslim ataupun non-muslim atau kafir zimmi. Nah ini menjadi dalil syar'i pemungutan pajak. Nah, yang menafkahi fakir miskin dalam daulah Islam itu adalah negara. Nah, kalau kita nggak punya beras di rumah, lapor aja sama khalifah atau sama wali kodi gitu kan. Khalifah aku nggak punya beras, ya udah ambil aja di gudang. Seperti itu gambarannya. Hari ini kita nggak punya beras, lapor ke siapa? Tukang kede, Pak utang Pak gitu. Nah itu bedanya. Berarti negara itu punya kewajiban untuk menafkahi rakyatnya atau memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sehingga pada suatu waktu misalnya negara sedang kolaps. Negara Islam itu misalnya kolaps. Uang dari Baitul Mal itu udah kepake habis. Tahu ya kan Kak, bahwa Islam itu punya 12 pos keuangan, ya kan. Nah, ketika Baitul Mal tadi ini kosong, maka diwajibkanlah pula pajak. Nah, ini jadi pakai dalil pajak tadi. Bahwa tidak sempurna keimanan seseorang jika ia tidur dalam kekenyangan, tapi tetangganya tidur dalam kelaparan. Dan ia tahu, aku tahu tetanggaku lapar, tapi besok aja lah kasih beras. Maka kata Allah nggak sempurna keimanannya. Nah hari ini kita bahkan tahu
di sosmed jauh-jauh, misalnya kita lihat orang dia tuh memang susah, gelandangan, apa segala macam. Kita sering nengok, tapi kita merasa abai. Itu kan bukan tugasku. Kalau aku nafkahi dia, lalu aku gimana? Kan kita mikirnya seperti itu. Maka ini katakan kebaikan universal itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Gitu ya kan, Kak? Dan kemaksiatan universal hanya bisa dilakukan oleh negara. Jadi kalaulah kita bersusah-susah, misalnya gitu kan, bersungguh-sungguh untuk bantu mereka yang sedang kesusahan, mungkin kita bakalan kewalahan. Karena kita cuma seorang, misalnya, atau kita satu kelompok. Begitu. Maka kita kena sama hadis qudsi tadi. Tidak sempurna keimanan kita jika kita itu membiarkan tetangga kita itu tidur kelaparan. Ini menjadi dalil pemungutan pajak. Nah, lalu apa dalil apa dasar kewajiban kapitalis menetapkan pajak? Yaitu kalau kita lihat di Indonesia gitu. Teman-teman nanti bisa cari di Google tadi mana gitu kan. Teori pajak itu diambil oleh siapa? Jadi ini tahu gitu kan. Indonesia itu ngambil teori dari Adam Smith gitu kan. Yang teorinya itu gini. Public benefit, di mana rakyat atau masyarakat itu memiliki keuntungan dari adanya fasilitas. Maka harus dikenakan namanya pajak. Misalnya kita itu punya kereta, pastilah kita di jalan raya. Gitu. Maka jalan raya yang dibuat sama negara itu ditetapkan pajak, maka ada namanya pajak kereta tadi. Gitu. Terus kita punya namanya keuntungan atas negara, kita punya perusahaan, maka ditetapkanlah perusahaan kita itu punya pajak. Itu namanya public benefit. Inilah yang ditetapkan oleh Indonesia. Nah, kemudian bedanya yang kedua, dalam sistem Islam, kemudian dalam sistem kapitalis, pajak itu dalam sistem kapitalis menjadikan pendapatan utama atau pendapatan tetap negara. Jadi pendapatan negara itu diambil dari pajak yang dipungut dari rakyat. Sedangkan dalam sistem Islam itu beda. Pajak itu merupakan sumber pendapatan yang tidak tetap. Gitu. Bahkan pajak tadi ini diambil dalam suatu kondisi kas negara kosong. Jadi kalau kas negara lagi nggak kosong, ya ngapain diikuti pajak, gitu ya kan, Kak? Kemudian pajak tadi ini kan bersifat tetap. Jadi dari dini lahir sampai sekarang itu pajak ada terus. Gitu. Mungkin nanti sampai tua ada terus. Gitu. Nah dalam sistem Islam itu beda. Sebab apa? Islam itu kan rahmatan lil alamin. Tahu Allah itu memberikan berkah langit dan bumi. Ada tambang, dipakai tambangnya. Ada tambang garam, dipakai tambang garamnya. Hari ini apa? Kita punya berbagai tambang, berbagai kekayaan alam yang tadi dibilang Anissa, diberikan sama asing. Sayangnya kayak gitu. Makanya Indonesia nggak pernah lepas dari pajak. Sebab apa? Sumber dayanya dikasih orang. Jelas-jelas ini tanah kita gitu kan. Jelas-jelas misalnya kalau kita lihat Freeport itu ngeri kali ya kan. Bertonton emas. Gitu kan. Diambil aku satu titik pun tak dapat. Nah, inilah lucunya dalam sistem kapitalis di mana pajak itu menjadikan pendapatan tetap negara. Padahal kita tahu hari ini gitu kan. Pandemi sedang krisis, gitu kan. Dinaikkan pajak, banyak tuntutan lainnya. Lucu sekali. Nah, kemudian dalam pandangan Islam, pajak itu tidak dijadikan pendapatan tetap. Maka ia dijadikan negara yang paling tangguh. Sebab apa? Dia punya kekayaan alam yang dia urusi sendiri, yang ia sebar kepada rakyat sendiri. Gitu. Ia tidak bergantung pada pajak itu sendiri. Nah, kemudian lanjut perbedaan yang ketiga. Bahwa pajak dalam sistem kapitalis itu bersifat kontinus. Berlanjut terus-terus. Yang tadi Dini bilang, dari dini lahir sampai sekarang, pajak itu ada. Continue. Terus diberikan. Gitu kan? Terus diberikan tuntutan pajak. Tanpa pandang bulu, mau tua, mau muda, mau anak-anak. Seperti itu. Mau laki-laki, mau perempuan, semuanya kena pajak. Gitu. Nah, beda dalam sistem Islam. Sistem Islam itu, dia bersifat temporal. Nah, continuous kan dia dalam segala keadaan ditetapkan aja pajak. Nah, dalam sistem Islam bersifat temporal.
suatu waktu aja. Ya. Yang tadi Dini bilang nih, kalau ada krisis aja dan kemudian kas negara itu lagi kosong, maka ditetapkanlah pajak. Misalnya ini bencana, contoh gitu kan Kak. Misalnya bencana di Beringin, bencana kita ambil aja lah banjir, merusak rumah warga, kemudian pakan rakyat itu hancur, sehingga butuh sokongan dari negara. Nah, kemudian dalam situasi itu kas negara lagi kosong, maka ditetapkan pajak. Khalifah mewajibkan bagi orang-orang itu untuk membayar pajak. Nah, nanti kita bakalan bahas siapa aja yang mewajib pajak. Nah, jadi Islam itu menetapkan pajak bersifat temporal pada suatu waktu. Enggak semua masa ditetapkan pajak. Nah, kemudian perbedaan yang keempat. Metode mewajibkan pajak. Dalam sistem kapitalis, metode itu bisa diangkat dari undang-undang pajak. Nah, maka rakyat ketika nggak mau pajak akan dikenakan sanksi. Bisa sanksi administratif atau sanksi pidana. Sedangkan dalam sistem Islam, pajak itu hanya dibilang aja sama khalifah. Wajib pajak. Nah, kalau misalnya rakyat itu nggak mau bayar pajak, maka ditetapkan legalitas dari si khalifah tadi. Jadi dalam sistem Islam itu pajak nggak bersifat formal, harus ada undang-undang diumumkan enggak. Jadi bersifat temporal, bersifat non legislatif. Jadi suatu waktu aja gitu. Kalau rakyatnya agak membangkang, maka khalifah yang bilang wajib pajak. Gitu. Nah, itu mungkin beberapa persamaan dan perbedaan pajak di kapitalis dan pajak di Islam. Jadi kita tahu gitu. Kita bisa memandang dan kita bisa memilih. Mana yang sesuai fitrah dan mana yang nggak sesuai fitrah. Hari ini kita hidup dalam sistem yang nggak sesuai fitrah. Kita yakin kita itu punya kekayaan alam. Indonesia itu indah. Indonesia dipandang orang lain itu sebagai jamrut khatulistiwa. Tempatnya surga kekayaannya di Indonesia, gitu ya kan Kak? Lemparkan tongkat jadi pohon, gitu. Itu lagu apa? Lupa. Gitu. Kemudian agak cangkol dapat emas, agak cangkol dapat sumber mineral. Maka Indonesia itu tempat yang kaya, tempat yang Allah berkahi. Cuman satu, katakan. Allah bilang dalam surah Al-A'raf ayat 96. Kata Allah, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi kenyataannya mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah tuh bilangnya begitu Kak. Nih silakan dibuka teman-teman sekalian surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Kata Allah sekiranya penduduk negeri. Ini negeri nih, bukan penduduk Perindavan atau penduduk Beringin, tapi negeri. Berarti skala besar. Jikalau seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan menurun berkah dari langit dan bumi. Berarti apa? Dari langit dan bumi itu kan berkah. Teman-teman tahu berkah? Kita punya kekayaan alam, tapi bisa kita rasakan. Hari ini kita pandang-pandang Raja Ampat, gitu kan? Kita pandang-pandang Aceh, kita pandang-pandang tempat-tempat yang itu punya potensi kekayaan alam yang besar. Tapi kita nggak bisa ambil. Ya, itulah berkahnya Allah cabut. Sebab apa? Di ayat selanjutnya kata Allah, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Inilah yang menjadi implikasi kita susah hari ini. Kita mendustakan ayat-ayat Allah. Telah jelas gitu kan, bahwa Allah telah menetapkan Quran sebagai aturan. Ini Al-Quran, kita abaikan. Kita bilang, di Indonesia ini kan ragam agama, kenapa harus Islam? Begitu. Maka Allah nggak kehendaki kita atas berkah yang Allah janjikan. Kan kita sekarang hidupnya itu sangat-sangat krisis. Indonesia itu darurat pencurian. Punya bansosnya dicuri. Punya kekayaannya dicuri. Kemudian punya kas negaranya begitu. Punya utang, utangnya pun lebih banyak daripada kas negara.
Maka hari ini kita nggak akan temui Islam itu sebagai rahmatan lil alamin sebelum kita meyakini bahwa agama Allah itu benar. Ya, Masya Allah ternyata pajak dalam Islam itu sangat berbeda sekali ya Kak Dini ya dengan pajak yang ada di sistem kapitalisme saat ini, di mana masyarakat yang hidup di masa kehilafahan bisa menikmati sumber daya alam yang melimpah gitu, berbeda dengan yang sekarang gitu kan. Kalau di Islam itu pajak itu hanya bersifat temporal, ya sewaktu-waktu ketika dibutuhkan masyarakat akan dimintai pajak dan itu tidak wajib pula dan tidak formal seperti yang dikatakan Kak Dini tadi, dan berbeda ya kan dengan di sistem kapitalisme saat ini gitu kan. Semua dipajakin, apa-apa dipajakin, bahkan yang tadinya belum dipajakin akan dikenakan pajak gitu kan. Tentu semakin menyusahkan rakyat gitu kan. Nah, jadi pemungutan pajak yang seperti itu hukumnya nih Kak, hukum pemungutan pajak dalam fikih Islam itu bagaimana Kak Dini? Ya. Nah, pastilah kalau kita bertanya solusi, kita itu akan bertanya pada Islam. Bertanya pada pemberi fitrah kita, yaitu Allah. Lalu bagaimana tentang pemungutan pajak? Nah, jadi kata Rasulullah, tidaklah masuk surga orang yang memungut bea cukai. Bea cukai nih. Jadi orang yang memungut imbalan dari orang yang memanfaatkan manfaat bea cukai. Nah, lalu Dini akan bahas gitu kriteria orang yang wajib pajak. Ini kan bicara tentang hukum pemungutan pajak. Gitu. Lalu kita lihat gitu, pajak apa yang dipungut. Nah, tadi kita telah jelaskan pajak-pajak gimana aja. Pasti kita lebih milih Islam, gitu, karena itu sesuai dengan fitrah Islam. Jadi kriteria pajak itu dipungut, gitu. Yaitu dengan dasar dalil tadi Kak, dengan dasar dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti yang pertama, kriteria pertama itu adalah sebagai bentuk kewajiban yang ditetapkan oleh negara terhadap rakyat. Nah, pasti tahu gitu kan, pajak tadi ini ditetapkan pada satu waktu aja. Pasti kita memilih jawaban dari Islam. Jadi yang pertama, kriteria pemungutan pajak, dia itu berdasarkan pemungutan yang khalifah beri. Karena khalifah saat ini kan nggak tahu dalam situasi apa pajak itu ditetapkan. Nah, jadi yang pertama itu pemungutan pajak itu merupakan kewajiban yang diberikan khalifah terhadap rakyat. Nah, kemudian kriteria kedua, pemungutannya itu bersifat temporal. Jadi pajak dalam Islam itu dipungut dalam satu waktu aja. Yang tadi Dini bahas, kan bedanya. Bahwa pajak dipungut dalam sistem Islam itu bersifat suatu waktu dalam keadaan krisis. Di garis bawahi, dalam keadaan krisis, kas negara lagi kosong. Ini kita bicara negara, ya kan? Ini bukan kita bicara kelas keluarga. Ya kan? Negara pasti punya namanya krisis. Ya kan? Karena ada namanya perbedaan zaman, gitu kan? Perbedaan orang, pasti ada namanya krisis. Maka pemungutan pajak tadi diambil bersifat temporal, suatu waktu, atau insidensial. Gitu. Karena insiden tertentu aja. Misalnya kas negara lagi kosong karena membangun infrastruktur jembatan yang menyambung dari pulau ini ke ini. Pokoknya kas negara habis. Maka ditetapkanlah pajak. Nah, kemudian kita lanjut ke kriteria berikutnya, yang ketiga. Pajak itu, ini teman-teman dan ini pun baru tahu, bahwa pajak itu kan Kak, dalam sistem Islam, itu hanya dipungut untuk Muslim. Gitu. Lah kok Muslim gitu? Berarti Muslim wajib pajak. Gitu. Nah, ini kita lihat juga bahwa orang kafir, kenapa nggak ditetapkan pajak? Kenapa mereka bebas pajak? Gitu. Ya, karena mereka udah ada pajaknya. Pajaknya apa? Jizyah. Gitu. Nah, jadi pajak yang dalam sifat temporal itu ditetapkan kepada seorang Muslim. Jadi wajib nih seorang Muslim untuk menafkahi fakir dan miskin. Selain itu, wajibnya negara untuk menafkahi rakyatnya tadi. Misalnya negara tadi nggak punya kas negara, sehingga rakyat tadi kan harus dipenuhi kebutuhannya. Nah, kalau kas negara nggak ada, masa ngutang? Sedangkan kita punya rakyat. Jadi rakyat-rakyat yang Muslim tadi ini diwajibkan membayar pajak.
Nah, kemudian kita beralih ke kriteria yang keempat, yaitu pajak. Nah, ini tadi muslim gitu kan, Kak. Kemudian temporal atau waktu aja. Gitu. Kemudian atas kewajiban. Nah, yang keempat, dia itu dikutip oleh hanya orang-orang mampu. Berarti dia orang kaya. Jadi orang-orang miskin, dia muslim, dia tidak wajib pajak. Orang non Islam atau dia kafir, dia tidak wajib pajak. Jadi yang wajib pajak apa? Dia muslim dan dia kaya. Logika kan, Kak? Ya kali kita miskin, kita ditetapi pajak. Kan hari ini kan begitu. Nggak fitrah gitu, nggak masuk akal nih. Gitu. Aku aja beli beras aja ngutang, ini lagi disuruh bayar pajak. Gitu. Nah ya, jadi ada kriteria wajib pajak itu dia muslim, kemudian dia mampu, dia kaya. Begitu. Sehingga apa? Keperluannya berlebih. Belanja dia misal per bulan itu 1 juta lah paling banyak. Kemudian penghasilan dia yang lain ini bisa diberikan untuk pajak. Kan suatu waktu. Jadi orang kaya ini enggak tiap tahun ya bayar pajak. Nah, dalam Islam itu ada namanya pungutan yang bersifat formal, yaitu zakat. Kalau tadi ini kan pajak non formal. Diadakan pada suatu insiden aja. Nah, kalau zakat ini kan memang udah tahunannya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Gitu. Nah, kalau zakat fitrah ya biasa semua. Gitu. Kalau zakat mal, berarti kan dia mampu. Dia punya kambing 80 ekor, punya lembu 100 ekor, itu kan kaya. Maka diambillah zakat dari hartanya tadi. Gitu. Jadi dalam sistem Islam itu memang nggak mengandalkan pajak kali, Kak. Sehingga kriteria pajak tadi ini hanya orang-orang tertentu yang diwajib. Dia muslim, kemudian dia itu kaya atau dia mampu, maka dia itu ditetapkan wajib pajak. Seperti itu. Nah iya, usut punya usut, Kak, ternyata jizyah dalam Islam, jizyah nih loh, pajak atas orang kafir, ternyata di masa Umar itu dipilih juga, diseleksi. Sangat-sangat rahmatan lil alamin, sangat-sangat masuk akal gitu. Kan kita tahu gitu bahwa orang-orang kafir juga kan ada yang nggak mampu, ada yang tua renta, ada yang hidup dalam ketidakcukupan. Maka di masa Umar itu ditetapkan siapa aja yang wajib bayar jizyah. Yang nggak wajib itu wanita, anak-anak, kemudian orang tua. Wanita, anak-anak, orang tua yang udah nggak kerja lagi. Sedangkan dia pemuda, dia masih kuat, dia masih bisa menghasilkan uang. Dia itu wajib jizyah. Wajib bayar jizyah. Kita tahu sendiri ya kan bahwa jizyah itu adalah bentuk perlindungan mereka gitu kan. Sebagai kalau aku nggak masuk Islam, kok nanti kena jizyah loh gitu. Kok nggak masuk Islam? Bukan berarti Islam memaksa dia untuk masuk Islam. Gitu. Nah, jadi jizyah sekalipun masih manusiawi gitu. Gak hari ini kan semua kena. Gitu. Jizyah sekalipun yang mereka jelas-jelas dilindungi dalam Islam. Bahkan untuk ngejek orang-orang kafir zimmi aja kita dimarahi sama Rasulullah. Kalau kau ngejek orang itu berarti kau ngejek aku. Jadi kan kafir zimmi itu memang dilindungi. Seperti itu. Jadi jizyah sendiri pun yang itu untuk orang kafir itu diseleksi siapa aja yang wajib pajak. Apalagi pajak dalam Islam lebih diseleksi. Begitu. Jadi kan sangat nggak wajar kalau tadi pajak diwajibkan, kan orang-orang kaya tadi mikir gini, masa aku aja, maka diwajibkan pajak atas mereka. Dan kalau mereka nggak mau bayar pajak, akan dikenakan ancaman. Ya jelas dong kena ancaman. Ya mereka kalau ngeluarin uang segini apa jadi miskin? Kan enggak. Ya. Maka diwajibkan pajak atas orang-orang muslim dan dia mampu. Seperti itu. Jadi pemungutan pajak dalam Islam itu seperti kriteria yang tadi Dini bilang, karena kewajiban yang diberikan oleh pemerintah atau negara terhadap rakyatnya. Yang kedua, dia itu bersifat suatu waktu atau temporal. Yang ketiga, dia itu diwajibkan atas muslim, tidak orang kafir. Nah, yang keempat, dia itu diwajibkan atas orang-orang muslim, atas orang-orang yang mampu. Jadi jelas gitu ya kan, nggak salah-salah. Hari ini kan kita salah sih mengut pajak. Yang kita mah orangnya biasa-biasa aja gitu kan. Kena pajak.
Kita punya kendaraan ya biasa aja kendaraannya gitu. Kita kena pajak. Kita punya sebidang tanah tadi kena pajak. Hampir semua kebutuhan kita itu kena pajak. Pendidikan kena pajak. Yang jelas-jelas dalam sistem Islam, pendidikan itu menjadi hak seluruh penduduk negeri. Hari ini memang hak gitu. Cuman ya haknya ya harus bayar gitu. Bayar SPP gitu. Bayar pajak lagi. Nah, seperti itu Kak. Jadi yang benar dalam sistem Islam, pemungutan pajak itu harus sesuai kriteria. Harus sesuai pada satu sasaran yang tepat. Nah, Islam. Ini kan random hari ini. Semua dipajakin. Mau laki-laki, mau perempuan, mau tua renta, itu dikenakan pajak. Nggak peduli. Misalnya kita beli, tadi di belakang Nisa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini semua kena pajak. Kita beli baju, kena pajak. Kita beli kebutuhan untuk pangan, itu kena pajak. Jadi dalam sistem kapitalis memang nggak ngenal, gitu, namanya manusiawi. Sehingga rakyat kejepit pun makin ditekan. Gitu. Maka betul judulnya kan Kak, pajak melonjak, solusi atau tumbal kapitalisasi. Gitu. Jadi ya bisa jadi ini jadi tumbal kapitalisasi, bukan menjadi solusi. Baik, terima kasih Kak Dini. Ya, jadi ternyata perbedaan pajak dalam sistem kapitalisme ini mengeri ya kan, mendengar pemaparan dari Kak Dini tadi. Ya Allah, gitu kok enak kali ya pada zaman kehilafahan pada saat itu bisa merasakan sumber daya alam yang banyak gitu bisa dinikmati oleh rakyat, berbeda dengan sekarang semua dipajakin. Kita sendiri susah ya Kak Dini ya. Iya Kak, bahkan bayangnya tentang khilafah itu di hari ini tuh kayak mimpi di siang bolong gitu kan. Mana ada gitu kan, kesejahteraan, apa itu kesejahteraan, keamanan, bullshit gitu. Hari ini kita bicara keamanan, kesejahteraan itu sebagai sesuatu barang yang mahal. Keadilan, kok tuh harus nyiapin duit yang banyak untuk kasus ini. Sedangkan dalam sistem Islam semua difasilitasi. Iya benar. Jadi kita berharap suatu saat nanti kita bisa menikmati gitu kan, bisa menikmati sumber daya alam. Tentunya bukan di sistem ini, tapi di sistem yang memang benar-benar sistem Islam yang rahmat bagi seluruh alam. Ya, terima kasih kepada Kak Dini atas penjelasannya. Alhamdulillah, diskusi dengan kedua pemateri kita pada hari ini sudah selesai ya, sahabat Konita. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali ya pemaparan dari kedua guru-guru kita pada pagi hari ini. Nah, karena sudah selesai diskusi tanya-jawabnya, pada kali ini saya membuka sesi tanya-jawab nih kepada para peserta kajian online Muslimah Konita yang hadir pada saat ini. Nah, adapun format pertanyaannya adalah boleh dua ya, boleh di sini raise hand, tanya secara langsung, dan atau yang satu lagi boleh diketik di room chat dengan format pertama mengetik nama, alamat, dan pertanyaannya. Pertanyaannya itu ditujukan kemana dulu? Ke pemateri yang pertama atau kepada pemateri yang kedua? Nah, seperti itu. Nah, jadi baik saya persilahkan kepada dua orang penanya untuk bertanya terlebih dahulu. Nah, baik, alhamdulillah. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya, apakah bisa sumber daya alam di Indonesia bisa diambil kembali? Dan satu lagi Kak, bagaimana menanggapi asumsi masyarakat bahwa membayar pajak adalah bentuk terima kasih kita kepada negara karena telah menyediakan segala fasilitas sekaligus bentuk kontribusi yang harus kita lakukan untuk membantu perekonomian negara. Nah, ini pertanyaan ini sepertinya ditujukan kepada pemateri pertama ya, kepada Ummu Atta. Nah, pada Ummu Atta apakah masih ada? Ada Ummu Atta?
Tadi sudah dengar ya, sudah ini ya pertanyaannya ya. Diulangin kembali, boleh Kak? Iya, baik. Yang pertanyaannya tadi begini. Kak mau tanya, apakah sumber daya alam Indonesia bisa diambil kembali? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana menanggapi asumsi masyarakat bahwa membayar bentuk terima kasih kita kepada negara karena telah menyediakan dalam fasilitas sekaligus kontribusi yang harus dilakukan negara. Yang satu dulu, apakah sumber daya alam itu diambil kembali? Itu dulu. Silahkan Umu. Ini pertanyaannya bisa sekaligus ya sepertinya. Jawabannya ini ya, jadi apa bisa SDA sumber daya alam Indonesia ini kita ambil kembali dari asing, dan gimana menanggapi asumsi masyarakat bahwa membayar pajak adalah bentuk terima kasih kita kepada negara karena menyediakan fasilitas dan bentuk kontribusi wajib ya, kontribusi wajib untuk membantu perekonomian negara. Jadi jika tadi ya hari ini sistemnya hari ini masih apakah kurang jelas suara saya? Iya, kita kurang kuat. Sekarang sudah jelas? Sudah. Iya, jadi hari ini yang salah itu adalah sistemnya, gitu ya. Kenapa? Karena lihat dari sumber daya alam kita, sumber daya laut kita ini pada kebobolan semua, dikuasai oleh asing. Kenapa? Karena sistemnya hari ini menggunakan sistem kapitalis. Nah, bisa nggak kita mengambil kembali sumber daya alam kita? Bisa, kita perbaiki dulu sistemnya. Kita pakai sistem Islam yang begitu gamblang, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dini. Kita menggunakan sistem Islam yang mengatur kehidupan kita dan juga mengatur sumber daya alam agar dikelola dengan baik begitu. Dan juga ya mengenai fasilitas kita ini bukan merupakan wujud terima kasih ya membayar pajak sebenarnya gitu kan. Faktanya yang hari ini memang rakyat Indonesia ketika seolah-olah udah tinggal di bumi Indonesia, maka terima kasihlah dengan bayar pajak, padahal padahal faktanya ini kan negeri-negeri kita. Kenapa kita yang membayar pajak gitu kan? Padahal fasilitas ini ya memang wajib kita nikmatin karena kita sebagai warga negara gitu, warga negara Indonesia di negara kita yang tercinta ini, fasilitas-fasilitas yang diberikan, fasilitas kesehatan, pendidikan, nah ini merupakan seharusnya gratis gitu, dinikmati oleh warga negara gitu. Dan juga bukan wujud terima kasih ya karena sudah diberikan fasilitas, dan bukan kontribusi untuk membantu perekonomian negara. Kenapa? Karena kalau untuk membantu perekonomian negara, sebenarnya dengan mengelola sumber daya alam dan sumber daya laut kita ini akan bisa lebih dari cukup gitu untuk memenuhi pengeluaran negara dan untuk mengisi kas negara gitu kan. Baik, Mas. Pertanyaannya. Nah, lanjut, ini ada pertanyaan kedua yang sudah masuk dari Uhti Hajrah Hanum Mardiana. Nah, pertanyaannya ini ditujukan untuk pemateri satu lagi ya. Nah, ini pertanyaannya, selama ini Indonesia dikelola realisasi ekonomi dan alam diserahkan sehingga negara hanya mendapatkan sementara hanya serius untuk jangka waktu yang lama. Bagaimana solusi itu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ketika ditanya bagaimana solusi Islam atas
Al-Hindi tadi yang berbeda sistemnya. Yang hari ini kekayaan laut kita dikuasai oleh asing, yang ada kita dapat limbahnya gitu kan, dan juga dapat pajak yang tidak seberapa, bahkan tidak ada dikenai pajak gitu kan. Ini berbeda sistemnya dengan sistem Islam. Kenapa? Karena Islam ini merupakan sistem hidup ya, yang menyelesaikan permasalahan pajak juga dengan dia pendekatannya sistematis, berbeda dengan sistem kapitalis gitu. Nah, dalam sistem Islam, khilafah ini mampu membiayai negara tanpa pajak dan tanpa utang. Tadi udah jelasin oleh Kak Dini gitu. Kenapa? Karena karena dalam kekhilafahan sumber pendapatan negara itu berasal dari 12 pos gitu. Jadi bukan pajak salah satunya sumber pendapatan negara gitu. Dan pajak ini merupakan sumber pendapatan yang terakhir, yang kalau memang sudah tidak ada lagi gitu kan, dan bahkan tidak ada lagi kas negara atau negara sudah dalam keadaan sangat kritis. Dan ini belum pernah loh pada masa kekhilafahan gitu kan, belum pernah mengalami kekritisan total kan begitu. Nah, dalam kekhilafahan pos-pos penerimaan ini dalam bentuk fa'ihorat, dalam bentuk zakat gitu kan, dan juga ada kepemilikan umum yang dikelola oleh negara. Karena dalam sistem kekhilafahan, sistem Islam, bentuk kepemilikan itu dibagi 3. Ada kepemilikan umum, kepemilikan individu, dan kepemilikan negara. Nah, jadi yang menjadi kepemilikan umum ini akan dikelola oleh negara. Salah satunya contohnya seperti tambang ya, yang memiliki deposit yang paling besar gitu ya. Termasuk Indonesia ini kan tambangnya paling besar gitu ya. Merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh diswastanisasi. Jadi tidak boleh dimiliki oleh swasta, dan korporasi asing ini tidak boleh memiliki tambang atau elemen-elemen yang termasuk kepemilikan umum gitu. Jadi dan apalagi sampai diserahkan pada asing, dan ini tidak boleh gitu dalam sistem Islam. Nah, dengan pengaturan inilah khilafah ini mampu untuk mewujudkan kesejahteraan yang luar biasa. Jadi dalam ketika menerapkan sistem Islam itu tidak akan ada lagi wacana sumber daya alam kita dikuasai oleh asing atau diswastanisasi gitu kan, sumber daya laut kita juga diambil gitu, yang ada kita dapat limbahnya, ini tidak akan terjadi. Makanya solusinya dalam Islam gitu ya berbeda sistem, maka diubah dulu sistemnya gitu. Kita pakai sistem yang mulia, sistem yang dari Allah langsung, yaitu sistem Islam gitu. Begitu Kak. Baik, terima kasih Uma atas jawabannya. Nah, di sini sudah ada masuk pertanyaan yang ketiga nih dari Uhti Fitri Ramadhani. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya. Pertanyaannya, kan negara kita memiliki hutang ke negara-negara lain. Nah, siapakah yang akan menanggung dosa hutang tersebut? Seluruh rakyat atau hanya presiden ataupun menteri-menterinya? Mohon dijawab ya, Kak. Nah, ini pertanyaannya terkait fikih Islam ya. Nah, saya silahkan kepada Kak Dini. Dini baca bentar ya, Kak. Iya. Iya, kan negara kita memiliki hutang ke negara-negara lain. Nah, siapakah yang akan menanggung dosa hutang tersebut? Seluruh rakyat atau hanya presiden ataupun menteri-menterinya? Mohon. Jadi ini bahas hutang ya kan. Siapa yang bakalan nanggung? Ya jelas gitu kan. Yang mengutang. Dia ngutang, dia juga yang balikin. Kan nggak mungkin dia yang ngutang kita yang balikin. Dia ngutang berapa triliun, beribu-ribu triliun. Ya jelas harusnya dia yang bayar. Nah, karena gitu kan. Jadi kalau kita lihat siapa yang menanggung dosa hutang-hutang tersebut, wallahu alam kalau bahas dosa nih ya kan, Kak. Bukan orang dalam. Nah, jadi kalau kita bahas gitu kan tentang utang-utang tersebut, gitu, kita bakalan bahas namanya bunga.
atau ribanya bunga. Hari ini nggak akan kita temui namanya kalau utang tuh nggak ada bunga. Ya kan Kak, kalau ada utang, nah utang yang berbau negara pasti ada ribanya. Yang nanggung siapa? Jelas gitu kan. Kalau mereka yang buat kezaliman, mereka akan menanggung kezaliman mereka di hadapan Allah kelak. Kita nggak tahu nasib mereka gimana. Yang kita tanyakan nasib kita tuh gimana? Gitu. Kalau tentang mereka ya silahkan mereka urus urusan mereka. Gitu. Tapi hari ini kita berbicara tentang riba secara skala global atau skala negara. Yang mengakibatkan riba, kan tahu ya kan Kak, bahwa apa namanya satu riba aja itu dosanya ibarat menzinahi ibu sendiri, ibaratnya seperti itu. Itu kan dosa yang sangat besar. Ini enggak 0,01% kita riba, udah berkali-kali riba. Bahkan tercatat di Indonesia yang katakan bahwa tiap tahunnya kita tuh nggak bayar utang, kita tuh bayar bunganya. Utang terus menumpuk, bunganya terus naik. Kacau kan? Inilah kapitalis inilah kapitalis membina sebuah negara. Allah katakan nggak akan mampu manusia untuk mengatur manusia lainnya kecuali Dia sebagai penciptanya. Ya enggak, fitrah itu. Jadi fitrahnya kita hanya itu bersangkut sama Allah. Kalau kita bersangkut sama manusia, gini kejadiannya. Riba dia yang mulai, kita yang kena. Gitu. Kita sebagai rakyat, bakalan Allah tanya, kamu tuh rakyat kerjaannya ngapain? Ngabis-ngabisi beras, gitu. Ngabis-ngabisi duit, atau nyia-nyiai waktu. Padahal Allah katakan, gitu kan, jihad sesungguhnya adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa. Bisa jadi dengan Ada gas awan tadi gerak nggak? Kak, itu mungkin jaringan materi Kak Dini ya? Iya. Salah. Ya. Mungkin apa jaringan di tempat tinggal pematerinya kurang bagus. Agak mendung juga sih di sini. Ya, apakah Dininya masih ada? Terlempar ya? Iya, terlempar itu. Belum masuk lagi. Ya, mungkin kita tunggu sebentar ya, menunggu Kak Dininya masuk. Nah, di sini yang ditujukan kepada kedua pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, dengan nama Neng Endah Mustika dari Maligas Bayu. Nah, pertanyaannya, Kak, jadi bagaimana usaha yang harus kita lakukan saat ini untuk merespon kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Ya, kepada Ummu Atta, saya persilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Neng Endah. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi ketika ditanya respon, pasti kita adalah respon penolakan ya. Karena kebijakan-kebijakan yang diberikan adalah kebijakan yang begitu zalim, begitu mencekik kita gitu kan. Apalagi ditambah dalam keadaan masa pandemi hari ini yang ekonomi itu semakin sulit gitu kan. Nah, ketika ditanya gimana respon kita, pasti kita akan merespon dengan penolakan. Tapi penolakan ini bukan hanya sekedar penolakan dan kemarahan biasa. Kita bisa mencoba, kita bisa melakukan hal yang lebih luar biasa terhadap respon penolakan kita.
yaitu dengan kita dakwahin gitu ya, kita dakwahin teman-teman kita gitu ya, bahwa kita juga katakan bahwa kebijakan hari ini adalah kebijakan yang begitu zalim. Kenapa? Karena bisa jadi kebijakan hari ini akan ditumbangkan gitu kan, tidak akan direalisasikan. Kenapa? Karena dilihat dari fakta sebelumnya kan pajak ini warisan dua imperium besar ya, Romawi dan Persia. Mana dua imperium ini saja bisa tumbang. Kenapa? Karena mereka terlalu mencekik rakyatnya gitu ya dengan pajak yang tinggi, dan rakyatnya kala itu nggak bisa diam aja. Mereka akhirnya mengutarakan penolakan mereka dan akhirnya menumbangkan dua negeri ini kan gitu, dua imperium ini. Nah, begitu juga ya hari ini kita bisa bersama-sama gitu kan berdakwah gitu ya tentang kebijakan yang zalim ini dan meminta negara gitu ya untuk menghentikan kebijakannya dengan solusi yang lebih hakiki, yaitu pergantian sistem gitu. Karena ketika sistem masih sistem kapitalis yang berjaya, pasti akan begini. Pasti akan kebijakan itu tidak ada kebijakan yang akan enak kita nikmatin gitu. Pasti akan ada kebijakan-kebijakan yang lebih zolim dan kebijakan-kebijakan zolim yang lainnya gitu. Kenapa? Karena asasnya saja asasnya manfaat ya, berbeda dengan sistem Islam gitu. Begitu Kak. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Ummu Asyah. Nah, Kak Dini sudah hadir kembali nih. Halo Kak Dini. Ya, kenapa bisa sampai terlempar Kak? Apakah di sana hujan? Suaranya nggak kedengaran Kak Dini? Oh enggak Kak. Nah, kalau begini gimana Kak? Halo? Ini nggak dengar, teman-teman dengar nggak nih? Baik Kak Dini. Masih kurang. Melanjutkan yang tadi? Iya Kak. Jadi tentang hutang negara tadi. Nah kalau begini jelas nggak Kak? Jelas. Teman-teman gimana, ada gangguan nggak nih? Teman-teman ada gangguan? Ada yang lainnya? Enggak ya? Nah kita lanjut. Bahas tentang utang tadi. Bahwa ribanya itu secara universal. Maka kan nggak bisa mereka aja yang kena, apa sih kita? Kita akan ditanya tentang tanggung jawab. Kamu tuh sebagai rakyat. Bakalan Allah tanya, kamu tuh rakyat ngapain aja? Kenapa nggak dakwai kezaliman tadi? Gitu. Kenapa nggak menghilangkan kezaliman? Kan Allah bilang dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 gitu. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang gerak. Jadi kita harus action duluan biar Allah kasih jawaban. Gitu. Kita dakwai penguasa, wahai penguasa utang tuh jangan pakai riba. Gimana kita mau sejahtera kalau ribanya terus? Hari ini kan sangat-sangat tercekik, sangat-sangat susah. Gitu. Bahkan NPWP itu ditetapkan karena untuk kelangsungan administrasi. Seperti itu. Kalau ini nggak salah. Gitu. Maka hari ini, wallahu alam tentang dosa mereka. Mereka itu akan dihadapkan Allah pada hari kiamat dengan amanah mereka. Sesungguhnya orang yang paling berat di akhirat itu para pemimpin. Dia akan ditanyai gitu. Kamu tuh ngurus rakyat gimana sih? Kok bisa ada yang kelaparan? Kamu tuh ngurus rakyat gimana sih? Kok bisa ada yang kecelakaan karena jalan bolong-bolong? Akan ditanyai. Dan kita pun sebagai rakyat yang punya lisan, yang punya akal, bakalan ditanyai. Kamu tuh tahu kezaliman ada di tangan penguasa. Kenapa nggak didakwahi penguasanya? Kenapa nggak ditegur penguasanya? Kita bakalan ditanyai. Ya. Maka dikatakan kalau kita mendakwahi mereka sendiri, kita bakalan kalah di Smackdown. Kita bakalan kalah. Maka perlu jamaah yang menguatkan. Hari ini dakwah ditolak, oke, gitu kan. Hari ini besok lagi dakwah ditolak, oke, gitu. Tapi kita punya satu yang menguatkan, yaitu jamaah. Jadi teman-teman yang belum punya jamaah dakwah segera merapat gitu. Karena kita punya alasan, kita bakalan ditanya di yaumil akhir kelak.
terlepas para pejabat juga bakalan ditanya. Begitu. Jadi mengenai hutang tadi ini menjadi masalah kita semua. Baik, terima kasih kepada Kak Dini. Selanjutnya, pertanyaan masih ditujukan kepada Kak Dini ya. Saya. Nah, ini ada pertanyaan dari Fitri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bahwa dalam apa yang namanya jizyah yang diberlakukan untuk orang kafir. Mohon penjelasannya Ustazah. Kafir yang bagaimana yang dimaksud? Syukron. Ya, silahkan kepada Kak Dini. Ya, nah ini pertanyaan dari Kak Fitri katakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dia dijawab. Jelaskan bahwa dalam sistem Islam ada namanya jizyah yang diberlakukan untuk orang-orang kafir. Mohon penjelasannya, kafir yang bagaimana? Ya. Nah, iya, jadi dalam sistem Islam itu nggak terlepas. Jadi kalau teman-teman bilang, nggak akan mungkin gitu kan di Indonesia ini diterapkan Islam. Ini kalau membaca sejarah. Umat yang kehilangan sejarah, dia bakalan pikun. Kalau orang pikun, dilego-lego gampang. Hartamu sini, gitu kan, kekayaanmu sini, tanah rumahmu sini, kan gampang kalau orang pikun. Gitu. Maka kita sebagai orang-orang yang memiliki ingatan sejarah, kita lihat, gitu kan, bahwa Islam sekalipun ketika diterapkan, itu rahmatan lil alamin. Orang kafir hidup di dalamnya, kata Nabi. Ngejek aja nggak boleh. Konon diskriminasi orang kafir, enggak. Jadi ini kan bahas jizyah. Jizyah tadi dikasih oleh siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir gimana? Jadi kafir itu ada dua. Ada namanya kafir zimmi, kemudian kafir harbi fi'lan. Jadi silakan dicatat. Yang pertama kafir zimmi, kedua harbi fi'lan. Zimmi ini siapa? Orang kafir yang dia itu hidup di negara daulah Islam. Dalam artian dia patuh, taat, dia pengen kali hidup di sini. Dia menginginkan hidup dalam kesejahteraan. Kenapa? Dia lihat selain dari sistem Islam ini sangat kacau. Sangat-sangat kacau. Maka dia itu hidup dalam sistem Islam, taat kepada khalifah, kemudian mengikuti aturan yang dipakai. Itu namanya kafir zimmi. Dan melukainya ibarat melukai hati Rasulullah. Ngejeknya berarti ngejek hati Rasulullah. Jadi statusnya dia tetangga kita. Kita kan harus memuliakan tetangga, memuliakan tamu, begitu. Nah, kemudian yang kedua, kafir harbi fi'lan. Ini jelas nih, kafir yang tukang nentang-nentang, kafir yang tukang kacauin negara, gitu. Namanya harbi fi'lan, gitu. Nah, harbi fi'lan inilah kafir yang nggak mau tunduk atas perintah Allah. Sehingga apa? Negaranya muncul banyak kekacauan. Ya hari ini kan kita rasakan harbi fi'lan. Banyak kekacauan di negeri ini disebabkan oleh manusia, terutama harbi fi'lan. Sebab apa? Mereka nggak menginginkan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi sebaliknya. Ini harbi fi'lan. Maka dalam sistem Islam, kafir harbi fi'lan ini harus diwaspadai. Dalam tanda kutip, mereka itu harus dibebaskan tanahnya. Sebab apa? Tanah yang diduduki harbi fi'lan itu penuh dengan kesengsaraan. Allah ya kan, abad-abad Eropa. Jangan kira Eropa hari ini tuh keren, dulunya keren, enggak. Bahkan mereka itu menginginkan hidup di sistem Islam, tapi pemimpinnya nggak mau. Maka kita harus membebaskan tanah itu dari kemusyrikan dengan dakwah, kemudian jihad. Itu pun kalau ada khilafahnya, kalau ada negaranya. Jadi kalau belum ada negaranya, jangan main-main gitu. Begitu, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Dini. Kak Dini, satu lagi nih Kak Dini, tadi ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada dua pemateri ya. Berhubung tadi sudah dijawab satu lagi oleh pemateri kita pertama, Ummu Atta. Nah sekarang tanggapan dari pemateri yang kedua. Nah pertanyaannya begini Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Neng Endah Mustika ya Kak Dini dari Maliges Bayu. Pertanyaannya, Kak, jadi bagaimana usaha yang harus kita lakukan saat ini
untuk merespon kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, silakan Kak. Mungkin dari sisi fikih Islamnya. Silakan Kak Dini. Jadi yang kita tahu pajak hari ini dikutip dengan kezaliman. Maka ketika kita dikutip, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu ya kan Kak? Kita nggak bisa menolak. Apa tadi? Oh iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain atas kezaliman ini. Kecuali usaha kita sebagaimana Rasulullah lakukan, berdakwah. Ketika Rasulullah berdakwah di kota Makkah, pasti nggak akan lewat dari penyiksaan, caci maki, kemudian pemboikotan. Apa yang tindakan Rasulullah? Rasulullah nyerang enggak? Si Bilal ditimpa batu, disiksa, dibilang, kau tuh ngucap letak zamanat hubal, udah selesai, nggak mau Bilal, ngomongnya ahad. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah cuma bilang, sabar wahai Bilal, nggak bisa ngapa-ngapain. Hari ini kita dikutip pajak, sabar-sabarlah, namanya kezaliman. Maka hari ini kalau kita merasa nyaman dalam kezaliman, kita ditanya, aneh nih, ada orang disiksa tapi diam aja, itulah kita. Gitu. Ada orang dizalimi tapi antang-antang aja, itulah kita. Maka dalam bentuk ketika kita ditarik pajak, kita itu ya sama seperti Ammar bin Yasir, menolak. Gitu. Dalam hati menolak, gitu kan. Dalam hati ini nggak senang gitu loh dipungut pajak tadi. Gitu. Jadi kalau nanti kita misalnya dipungut pajak, ya kita dalam artian aku tuh rakyat, masa aku yang bayar mereka? Tiap hari aku harus bayar pajak. Dalam artian kita menolak pajak itu sendiri. Ya, terima kasih kepada Kak Dini. Nah, di sini pertanyaannya sudah selesai semua ya Kak Dini. Namun ada satu lagi nih Kak Dini. Ada dari Uhti Alfi. Tadi izin bertanya, cuman soalnya sepertinya nggak muncul di room chat. Oh ini sudah. Nah, mungkin ketimpa ya. Ini pertanyaannya, izin bertanya kepada Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Ibnu Khaldun pernah mengungkapkan bahwa banyaknya pungutan pajak menandakan suatu negara itu akan hancur. Dan fakta yang kita dapati dari hari ini, berbagai macam pungutan pajak semakin menjadi-jadi. Jika merujuk pada perkataan Ibnu Khaldun, artinya negeri ini yang notabene-nya menggunakan sistem kapitalis sedang ada di ambang kehancuran dong. Pertanyaan saya, sebagai generasi milenial khusus Muslim, peranan apa yang bisa kita ambil agar umat tidak ikut hancur lebur bersama sistem hari ini? Ya, silahkan Kak Dini. Oh iya, ketika sebuah negara bergantung pada pajak dengan kas negaranya, gitu. Maksudnya pajak itu menjadikan pendapatan utama, maka negara itu harus siap-siap hancur. Karena dia nggak punya kondisi keuangan yang kuat. Kayak misalnya hari ini pandemi, kita nggak punya pos keuangan yang kuat, terakhir kita ngutang. Nah kita ngutang, kita diancam. Seperti ini kan hancur. Negara yang merusak. Sebab apa? Negara ini dari pemikiran manusia, maka cepat-cepat aja hancur. Ketika banyak pajak, dia bergantung keuangan negara itu pada pajak, bukan pada pos-pos kekayaan alam. Gitu. Kalau dalam sistem Islam tuh kan Kak, dikenal namanya kepemilikan umum. Ada 3, padang rumput, api, dan air. Ini mencangkup semua sumber tambang. Ada tambang mineral, ada gas, kemudian minyak, kemudian uranium, kemudian emas. Ini semua kaya nih, kalau kita punya nih kaya nih. Maka negara hari ini lelang semua itu, kasih sama swasta, kasih sama asing. Maka siap-siap aja kita hancur. Hari ini kan tanda hancurnya itu adalah ketika rakyat tidak mencintai pemimpin, pemimpin tidak mencintai rakyat. Maka siap-siaplah hancur. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Nah ini semua muda nih, nggak ada nenek-nenek nih kan. Nggak ada uak-uak. Pemuda semua, pemudi maksudnya. Semua pemudi yang punya kekuatan, yang punya basic, yang punya potensi besar. Coba gali potensi kita.
mungkin kita bisa potensi. Misalnya buat acara kayak gini, kita punya potensi nulis, kita punya potensi kreator, segala macam. Itu potensi untuk menyokong dakwah. Kan tadi Dini bilang, kalau kita sendiri bakalan kalah. Maka harus ada jamaah yang menguatkan. Begitu. Kalau kita sendiri diceples saja sama pemimpin gampang. Kalau kita jamaah, diceples sekali tumbuh. Dimatikan. Butuh sokongan dakwah yang besar. Maka dengan keikutsertaan teman-teman dalam dakwah itu menjadi salah satu solusi yang emang nggak ngaruh-ngaruh kali, cuman berperan. Ibaratnya gini Kak, kalau di kisahnya Nabi Ibrahim dibakar tuh, cicak sama burung ngapain? Cicak ngembus-ngembus, burung ngasih air. Ngaruh nggak? Enggak. Cuman apa? Berperan. Ada keberpihakan. Allah bakalan tanya, kamu itu ada di mana? Pemuda, masa-masa muda itulah yang bakalan Allah tanya. Kamu muda, kamu ngapain? Usiamu kau habisi untuk apa? Hartamu dari mana? Uangmu ini kemana? Itu Allah tanya. Di masa muda. Allah nggak ada tanya, masa tuamu ngapain? Enggak. Yang ditanya Allah masa muda. Jadi hari ini, perbanyaklah kesibukan untuk dakwah. Memang profesi kita, misalnya kerja sebagai guru. Tapi profesi utama tetap dakwah. Di sekolah, belajar tentang Islam, itu profesi. Nah, jadi kalaulah kita ingin perubahan besar, kebaikan besar atas diri kita dan orang lain, maka ikutlah sebagaimana Rasulullah. Rasulullah bukannya nggak sibuk, sibuk. Cuman kalau untuk dakwah, nomor 1. Para sahabat bukannya nggak sibuk. Mus'ab bin Umair, bukannya dia bukan influencer, dia influencer. Cuman ninggalin itu semua untuk dakwah. Dia ibarat pewaris tahta lah gitu kan. Pewaris tahta, orang paling ganteng gitu kan. Ninggalin itu semua untuk dakwah. Kita bukan siapa-siapa, untuk nyati dakwah aja lama gitu. Nah, iya, jadi untuk kebaikan kita semua, ya jalan utamanya dakwah. Rasulullah tidak menempuh kemenangan itu dengan kekerasan. Rasulullah menempuh jalan kemenangan itu ya dengan dakwah. Dengan lisan, dengan tulisan, dengan sesuatu yang bisa didakwahkan. Jadi kita sebagai pemuda, hari ini kita antang-antang, ingatlah kita bakalan ditanya sama Allah. Kamu tuh muda, punya potensi yang kuat, punya potensi yang cemerlang. Kenapa nggak dipakai untuk agama Allah? Nah, kalau hari ini kita merasa, ya kan pajak segitu aja, sedikit ya bagiku. Kita nggak ngerasa orang lain. Nah, maka masuklah hadis qudsi tadi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang jika ia tidur dengan kekenyangan, kemudian tetangganya kelaparan, dan ia tahu. Hari ini kita tahu banyak yang susah, tapi kita ya gitulah gitu kan. Itu bukan urusanku, itu urusan negara. Maka siap-siaplah kita ditanya sama Allah di yaumil akhir. Gitu. Wahai pemuda, gunakanlah potensimu untuk di jalan agama Allah. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Dini atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Ukhti Alfi. Ya, benar ya yang dibilang Kak Dini ya. Ikut bergabung nih kita di dalam barisan dakwah ini ya, terlebih kepada para pemuda yang masih kuat, masih semangat gitu. Nah, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan tadi sudah selesai ya dijawab oleh kedua pemateri kita ya sahabat Konita. Nah, sebelum saya serahkan kepada MC, saya ada sedikit closing statement, yaitu jadi dalam sistem kapitalisme saat ini, negara disokong oleh pajak, di mana pajak ini sebenarnya sudah menyusahkan rakyat, berbeda dengan Islam, dan pernah dicontohkan dalam kepemimpinan Islam, bahwa sumber pemasukan negara bukan hanya dari pajak saja, tetapi dari sumber-sumber yang lainnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita, kepada Kak Dini, kepada Umu Atta yang hari ini sudah memberikan ilmunya kepada kita, dan pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan sakofah baru dari kedua pemateri kita tersebut, dan semoga ilmu yang diberikan oleh pemateri kita menjadi amal jariah bagi keduanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya karena waktu diskusi sudah selesai, maka forum ini saya serahkan kepada MC Kak Indah Nurjannah.
Oke Kak, jazakallah khair. Masya Allah. Eh, Begitu ya akhwatifillah materi yang disampaikan oleh dua pemateri kita yang kece-kece badai tadi. Sungguh sangat luar biasa. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Indah mengingatkan kepada seluruh akhwatifillah untuk mengisi kuesioner. Untuk link kuesionernya akan dikirimkan oleh kakak-kakak panitia di room chat. Kepada seluruh akhwatifillah dimohonkan untuk segera mengisi kuesionernya. Nah, Indah mau ngajak akhwatifillah semua yang ada di sini untuk main games nih. Jadi, nama gamesnya itu adalah games tebak-tebakan sirah. Cara mainnya gampang banget nih akhwatifillah. Jadi nanti Indah akan bacakan beberapa pertanyaannya, kemudian akhwatifillah silahkan tebak kira-kira jawabannya itu apa. Kira-kira akhwatifillah udah paham belum nih sama gamesnya? Udah Kak. Paham Kak. Oke, baiklah. Langsung aja kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Jadi yang tahu jawabannya boleh raise hand ya, akhwatifillah. Pertanyaan yang pertama adalah, coba akhwatifillah sebutkan siapakah nama salah satu sahabiah yang Allah jamin masuk surga. Ayo akhwatifillah yang tahu boleh raise hand. Yang perempuan. Ibu. Banyak banget nih akhwatifillah. Siapa ya kira-kira perempuan-perempuan mulia yang Allah jamin nih pasti masuk surga. Ayo yang tahu boleh raise hand. Ibu nggak bisa. Nggak boleh bantu ya. Ya, akhwatifillah. Ayo, ada yang mau raise hand? Siapakah? Mungkin Ukhti Hajrah mau bantu menjawab. Ayo Ukhti, siapakah salah satu sahabiah yang Allah jamin masuk surga? Atau Ukhti Fiza? Boleh bantu jawab? Boleh ya, jawab. Wanita yang dijamin masuk surga ya, Kak? Iya, Ukhti. Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah, ketika Rasulullah meninggal dibisikkan gitu. Bener nggak ya? Iya, benar, Masya Allah. Bener banget nih. Jazakallah khair kepada Ukhti Fiza. Pertanyaan selanjutnya, ini masih hampir-hampir mirip nih pertanyaannya. Coba akhwatifillah sebutkan siapakah nama salah satu sahabat yang Allah jamin masuk surga. Ini juga ada banyak nih. Ayo, siapa akhwatifillah yang mau menjawab? Ya boleh, Kak Neng ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijamin masuk surga Umar bin Khattab, bukan kan? Iya, Masya Allah. Benar banget nih Kak Neng. Umar bin Khattab. Dari Kak Subia juga bilang Zubair bin Awam. Benar, Masya Allah. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Coba akhwatifillah sebutkan. Siapakah nama sahabat yang dulu sebelum masuk Islam tuh dia benci banget sama Islam, benci banget sama dakwahnya Rasulullah. Bahkan tapi setelah masuk Islam dia itu menjadi pembela Islam dan berada di garda terdepan. Kemudian sahabat ini juga mendapat julukan Al-Faruq dari Rasulullah. Siapakah nama sahabat itu? Ayo kepada akhwatifillah yang mau menjawab silahkan raise hand. Umar bin Khattab. Apa yang menjawab tadi? Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah benar banget nih Umar bin Khattab. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis? Ayo akhwatifillah, ini mudah banget nih. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, ya Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pertanyaan terakhir,
Siapakah nama paman Rasulullah yang sangat menentang dakwah Islam? Ayo, sebutkan akhwati fillah. Abu Lahab. Abu Lahab, Kak. Iya, Masya Allah, benar banget. Nah, jadi Masya Allah ya, akhwati fillah semuanya. Pertanyaannya dicukupkan 5 saja. Jazakallah khairan kepada jazakunallah khairan kepada seluruh akhwati fillah yang sudah berpartisipasi dalam games tebak-tebakan sirah kali ini. Semoga bisa menambah sakofah kita ya. Selanjutnya Indah mau minta testimoni dong dari salah satu akhwati fillah yang sudah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Kepada akhwati fillah dimohonkan untuk memberikan testimoninya. Yang mau ngasih testimoni boleh raise hand ya akhwati fillah. Coba. Kalau nggak Ibu tulis dulu. Baru habis itu Ibu. Ayo Ukti atau Ukti Sofia barangkali ingin memberikan testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan nama saya di menit tentang bertunggal ini di mana bagi saya ini sangat luar biasa karena dia Ya, suara siapa yang terputus ya? Ya, ayo akhwati fillah yang ingin memberikan testimoni. Atau boleh Indah tunjuk nggak nih? Di sini ada orang. Ya, ini ada orang yang Indah kenal nih. Kepada Kak Adelina, barangkali Kak Adel. Assalamualaikum Kak Adel. Boleh Kak memberikan testimoninya? Masya Allah hari ini ketemu di sini. Ya, Assalamualaikum Kak Adel. Boleh di-unmute Kak? Boleh di-unmute dulu Kak? Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Kak Adel ingin memberikan testimoni atau kritik dan saran atas rangkaian acara pada pagi hari ini. Gimana Kak? Mau memberikan testimoni Kak? Apa ya? Iya, apa Kak? Silakan, apa saja boleh. Bingung bilangnya. Banyak manfaatnya lah Kak. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus apa lagi nih Kak? Kira-kira? Nambah kawan, nambah teman. Ya, Insya Allah. Luar biasa banget ya Kak. Insya Allah kita di sini nambah teman baru nih. Kelihatan wajah-wajah baru gitu. Insya Allah materi yang disampaikan oleh pemateri tadi nyampe ya Kak. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakillah khair Kak Adel. Syukron. Ya, afwan Kak. Afwan. Oke, baiklah. Karena sudah ada yang memberi testimoni, barangkali ada akhwati fillah yang memberikan testimoni lagi.
Kalau tidak ada yang ingin memberikan testimoni lagi, langsung aja kita masuk ke rangkaian acara berikutnya, yaitu Indah pengen nampilin sebuah video spektakuler nih. Gitu. Jadi ini adalah video tentang sejarah perjuangan melawan penjajah, khususnya di Nusantara nih, akhwati fillah gitu. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama videonya. Para nira dan para pemimpin yang ada di Pulau Jawa, baik itu yang ada di Mataram ataupun yang ada di Banten Darussalam, itu legitimasinya sebagai seorang pemimpin Muslim yang ada di Jawa Duta ini, itu pengakuannya dan juga terkait dengan kedaulatan kekuasaannya itu diakui oleh pemerintah pusat yang ada di Asimah Daulah yang ada di Istanbul melalui gubernurnya yang ada di kota Mekah. Perlahan-lahan pasti Islam diterima dan makin banyak dipeluk oleh penduduk Nusantara hingga menjadi spirit yang tertancap kokoh selama berabad-abad. Spirit ini terpancar dari keteguhan penduduk Nusantara dalam mengamalkan syariat Islam, mendakwahkannya hingga menjadikannya sebagai landasan utama dalam perjuangan melawan kaum kafir Eropa yang mencoba menjajahnya. Dia sendiri sudah berkelahi dengan jenderal dari rumah, dia sendiri yang menikah. Ini kan luar biasa, seorang perempuan dia berkelahi lama-lama lagi di depan prajurit orang, di kepala orang. Jejak Khilafah di Nusantara 2. Spirit Islam dalam perjuangan di Nusantara. Segera. Nah, alhamdulillah baru aja nih kita saksikan video spektakulernya gitu ya, akhwati fillah. Dan memang benar gitu ya bahwa tak kenal sejarah memang bisa bikin kita salah kaprah. Apalagi ketika membahas soal perjuangan melawan penjajah. Karena itu kita wajib banget tahu nih akhwati fillah semuanya. Bagaimana sih sebenarnya tinta perjuangan khususnya di Nusantara. Maka dari itu, ayo ajak kerabat dan sahabat kamu untuk menyaksikan Jejak Khilafah 2 di Nusantara pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021. Nanti linknya akan kakak-kakak panitia kirimkan di room chat kepada akhwati fillah yang mungkin mau mendaftar. Dan gak kerasa nih akhwati fillah, kita udah berada di penghujung acara gitu. Maka dari itu Indah mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf atas seluruh kekurangan kami dalam pelaksanaan kajian hari ini. Indah juga mau ngingetin kepada seluruh akhwati fillah untuk follow Instagram Muslimah Qonita, untuk ngikuti seluruh akun media sosial Muslimah Qonita agar nggak ketinggalan untuk dapat info kajian berikutnya. Baiklah, kita sudahi dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Jazakunallah khairan kasir kepada seluruh akhwati fillah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.